Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Frandika Abima Parastia. Absen 11. Course PKP 15 Charlie. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas on the job training pertama yang berjudul menjaga stamina fisik dan imunitas personil PKPPK di saat pandemi. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Tak bisa dipungkiri lagi dan tak bisa dihindari lagi, virus COVID-19 mewabah ke seluruh penjuru dunia dan meningkat menjadi suatu pandemi hingga sekarang ini. Beberapa gejala umum yang bisa dideteksi lebih dini antara lain yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua yaitu batuk kering. Yang ketiga yaitu sesak napas. Walaupun rata-rata pasien COVID adalah lansia, sebagai personil PKPPK harus tetap menjaga stamina dan imun saat pandemi seperti sekarang ini. Tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Di dalam KP 14 tahun 2015, personil PKPPK juga dituntut untuk kesiapsiagaan terhadap bahaya eksiden dan insiden, mencegah, mengendalikan, memadamkan api, melindungi manusia dan barang yang terancam bahaya kebakaran pada fasilitas di bandara udara. KPPK mempunyai 3 tugas pokok, antara lain 1, yaitu operation, kedua training, yang ketiga maintenance. Operation atau operasi adalah melaksanakan pertolongan pada kecelakaan penerbangan serta memadamkan kebakaran di sekitar bandar udara. Yang kedua yaitu training, merupakan rangkaian kegiatan untuk meningkatkan daya tahan fisik serta untuk meningkatkan skill kompetensi individu personil PKPPK, latihan pemadaman dan pertolongan serta penggunaan alat PKPPK. Untuk latihan fisik meliputi lari 12 menit, push up, sit up, shuttle run, pull up. Dan untuk skill keterampilan meliputi pelatihan hot drill dan wet drill, gelar, dan gulung selang. Untuk perawatan atau maintenance merupakan salah satu tugas pokok PKPPK untuk perawatan kendaraan utama dan kendaraan pendukung. Terdiri dari beberapa jadwal dalam perawatan kendaraan, seperti perawatan mingguan, bulanan, triwulan, hingga tahunan. Berikut adalah beberapa cara dan tips menjaga stamina fisik serta imunitas personil PKPPK. Yang pertama yaitu lari atau jogging selama 12 menit. Manfaat latihan lari ini sangatlah berpengaruh terhadap endurance atau daya tahan fisik seorang personil PKPPK di saat melakukan operasi. Berlari dengan koordinasi gerak yang baik akan dapat menghemat banyak tenaga dan terhindar dari cedera yang serius. Beberapa tips dan trik lari yang baik. Yang pertama yaitu hindari minuman yang mengandung diuretik. Minuman diuretik adalah minuman yang merangsang untuk buang air kecil lebih banyak. Contohnya seperti kopi dan teh. Yang kedua yaitu atur pernapasan. Pada saat berlari, perlu meleraskan langkah kaki dengan ritme pernapasan, bukan sebaliknya. Hal ini memungkinkan untuk berlari lebih cepat dan efisien, sekaligus menjadi pemadu yang akan memberitahu jika berlari terlalu keras atau tidak cukup keras. Ketiga yaitu konsumsi makanan bergizi. Konsumsi makanan bergizi diutamakan yang berprotein tinggi. Yang keempat yaitu penempatan kaki. Penempatan kaki yang baik
yaitu terdapat pada midfoot strike atau pada bagian tengah telapak kaki. Itulah posisi kaki yang paling efisien karena benturan paling sedikit. Yang kelima yaitu posisi kepala. Bahwa untuk posisi kepala yang benar adalah dengan pandangan lurus ke depan 20-30 meter dan tidak disarankan untuk menunduk. Yang kedua adalah push up. Latihan push up adalah suatu jenis senam kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot bicep dan otot tricep. Push up merupakan salah satu latihan beban yang sangat baik dilakukan. Manfaatnya adalah untuk menguatkan otot dada, bahu, lengan, dan dapat mengatur ritme pernafasan. Manfaat push up untuk personil PKPPK adalah untuk penguatan dalam melakukan training ataupun operation. Seperti melakukan gelar dan gulung selang dibutuhkan otot tangan yang kuat, serta untuk menahan nozzle yang bertekanan tinggi agar saat operation tidak terjadi accident. Yang ketiga adalah sit up. Sit up adalah latihan pengkondisian yang dilakukan dari posisi terlentang dengan mengangkat tubuh ke posisi duduk dan kembali ke posisi semula tanpa menggunakan lengan ataupun mengangkat kaki. Manfaat sit up untuk personil PKPPK antara lain meningkatkan otot perut, mengurangi risiko cedera punggung, meningkatkan fleksibilitas saat operasi dan saat latihan. Manfaat sit up juga sangat membantu personil PKPPK untuk melakukan rescue korban kecelakaan pesawat, seperti melakukan rescue, one man drag, cradle in arm, fireman carry. Yang keempat yaitu shuttle run. Shuttle run merupakan bentuk latihan kelincahan umum. Latihan ini terdiri dari dua titik yang masing-masing titik berjarak 4-5 meter. Cara melakukan shuttle run yaitu dilakukan secepat mungkin sebanyak 8 kali dalam jarak 5 meter. Setiap kali sampai pada satu titik sebagai batas, maka secepatnya berusaha mengubah arah menuju ke titik. Manfaat shuttle run sendiri salah satunya untuk meningkatkan kelincahan. Sangat bermanfaat bagi personil PKPPK karena personil PKPPK harus dituntut lincah dalam memenuhi target response time dan dalam penanganan korban kecelakaan pesawat. Yang kelima yaitu pull up. Pull up merupakan sebuah bentuk latihan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat, yaitu palang kayu atau palang besi. Tujuan utama dari latihan ini adalah untuk melatih kekuatan otot tangan. Kekuatan fisik dan skill individu personil PKPPK menjadi kunci keberhasilan dari sebuah operasi. Yang keenam adalah pola tidur. Tidur adalah suatu keadaan yang berulang-ulang disertai perubahan status kesadaran yang terjadi selama periode tertentu. Dalam National Sleep Foundation Jurnal dijelaskan bahwa kualitas tidur yang baik sangat bermanfaat untuk seluruh aktivitas fisiologis dalam tubuh manusia. Kualitas tidur yang baik terkait dengan fungsi kognitif dan suasana hati yang baik pula. Dampak pola tidur yang berantakan, yang pertama yaitu bisa menurunkan imunitas tubuh. Yang kedua yaitu daya ingat menjadi menurun. Yang ketiga yaitu emosi menjadi tidak stabil. Pola tidur berpengaruh dalam chest up. Chest up adalah pola atau konsep dasar pemikiran sebelum melaksanakan tindakan atas respon awal yang diterima dan diterapkan secara cepat, tepat, efisien, dan aman. Hal ini didasari dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman personil PKPPK. Yang ketujuh yaitu pola makan. Penentuan kebutuhan dilakukan berdasarkan umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan kondisi khusus setiap orang itu berbeda-beda. Secara kuantitas dan kualitas, untuk memenuhi kebutuhan gizi, sebaiknya makan dilakukan 3 kali sehari. Jika pola makan sehari-hari yang kurang, maka akan timbul ketidakseimbangan antara masukan dan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif. Pedoman pola menu seimbang
sudah dikembangkan sejak tahun 1950 dan telah mengakar di kalangan masyarakat luas adalah pedoman menu 4 sehat 5 sempurna. Prinsip 4 sehat 5 sempurna yang diperkenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia, yaitu Profesor Purwo Sudarno. Personil PKPPK dituntut siap siaga dalam kondisi apapun. Dalam IKEO dokumen 9137 ASM 41 Rescue and Firefighting tahun 2015 disebutkan dan diterjemahkan, penyelamatan penumpang pesawat merupakan prioritas dan harus dilakukan dengan kecepatan setinggi mungkin. Evakuasi penghuni yang terluka dari lingkungan berbahaya di area yang mengancam kebakaran harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak memperburuk cedera mereka. Maka dari itu, dalam kondisi apapun, PKPPK harus selalu melakukan latihan rutin dan harus tetap eksis serta standby walaupun dalam situasi kondisi pandemi sekarang ini. Selalu menjaga stamina fisik dan imunitas agar terhindar dari resiko bahaya virus COVID-19. Sebagai personil PKPPK memiliki tanggung jawab yang sangatlah besar, yaitu tertuang dalam KP 14 tahun 2015. Personil PKPPK dituntut untuk kesiapsiagaan terhadap bahaya insiden dan insiden. Mengendalikan, memadamkan api, melindungi manusia, dan barang yang terancam bahaya kebakaran pada fasilitas di bandar udara. Personil PKPPK tetap melaksanakan training atau latihan di kala pandemi seperti sekarang ini, meliputi training fisik dan training keterampilan. Untuk penerapan training atau latihan ini dimodifikasi dengan penerapan protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah, dengan rutin mencuci tangan, menjaga jarak, dan serta melakukan pengecekan suhu secara berkala ketika melakukan training atau latihan. Mohon izin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, patuhi prokes, jalankan 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.